Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Liga 1 antara Maluku United versus Persib Bandung yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa untuk saat ini Persib Bandung memang masih berada di posisi puncak klasemen Liga 1 dengan selisih 11 poin dari Dewa United yang berada di peringkat nomor 2 dan dengan Persebaya Surabaya yang berada di peringkat nomor 3. Artinya secara hitung-hitungan dengan sisa 4 pertandingan Liga 1 musim ini, Persib Bandung hanya membutuhkan 2 poin lagi untuk bisa kembali menjadi juara. Tapi seandainya Persib Bandung meraih kemenangan di pertandingan nanti malam di kandang Maluku United di Stadion Kiraha, berarti Persib Bandung akan langsung dinobatkan sebagai juara dan tentunya akan mencetak sejarah sebagai salah satu tim yang berhasil menjadi juara 2 kali secara berturut-turut, atau istilah kerennya adalah back-to-back champions. Tapi lawan yang dihadapi nanti malam, yaitu Maluku United, adalah tim promosi yang memang performanya lagi bagus-bagusnya, atau istilah keren yang biasa kita pakai adalah on fire. Karena bukan saja tim ini dalam 12 pertandingan terakhir tidak terkalahkan, tapi tim ini juga punya yang namanya winning ratio yang tinggi, artinya persentase kemenangan yang tinggi. Karena dari 12 pertandingan yang Maluku United tidak terkalahkan ini, mereka berhasil meraih 8 kali kemenangan. Ada juga kemenangan yang bisa mereka raih di luar kandang. Artinya ini tim bukan saja jago kandang, tapi ini tim memang adalah tim yang bisa menang juga di partai tandang mereka. Tapi memang pada saat mereka bermain di Stadion Kiraha, mereka adalah tim yang sulit ditaklukkan. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan, sabar-sabar. Tapi perlu juga kita pahami bahwa Persib Bandung adalah tim yang sebetulnya tidak selalu bermain indah sejak dilatih oleh Boyan Hodak. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Boyan Hodak menginginkan agar para pemain Persib itu lebih fokus bagaimana caranya mengalirkan bola dari ruang pertahanan masuk ke tengah kemudian langsung ke depan secara cepat. Maka itu jika teman-teman perhatikan statistik dari Persib Bandung sejak dilatih oleh Boyan Hodak, jarang sekali, ya saya ulangi lagi, jarang sekali Persib Bandung itu unggul dari segi ball possession atau penguasaan bola. Karena para pemain itu diminta untuk bermain secara dinamis, dengan energi tinggi secara cepat, mengubah transisi dalam bertahan ke menyerang. Maka itu dengan adanya Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Del Pino, Beckham Putra, ada juga Adam Alis, dan sebelumnya ada Deddy Kusnandar, ada juga Maklok. Nah coba lihat deh, mereka harus cepat mengambil keputusan, dan itu memang sebetulnya tidak mudah. Maka itu Persib membutuhkan waktu untuk bisa nyetel sebagai satu tim musim lalu. Tapi musim ini kelihatan permainan sudah matang. Maka itu pada saat Persib juga tidak bermain bagus, mereka masih bisa meraih kemenangan. Nah, Maluku United bedanya adalah tim yang bermain dengan struktur permainan yang lebih sabar. Artinya, jika teman-teman melihat permainan dari Maluku United, para pemain mereka tidak terburu-buru memindahkan bola dari pertahanan ke menyerang. Jadi mereka akan build up dari belakang, perlahan-lahan, main possession dikit, pancing para pemain tim lawan itu maju, baru kemudian nanti mereka akan build up dari tengah baru ke depan. Jadi agak beda nih dengan Persib permainannya. Walaupun mirip-miripnya seperti apa? Miripnya dalam bertahan. Jadi dalam bertahan nih para pemain Malut mengandalkan hampir semua pemain mereka sama seperti Persib. Ciro Alves saja bahkan harus turun kan sampai ke lini pertahanan. Dan juga memang secara statistik Maluku United ini adalah salah satu tim dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit setelah Persib Bandung. Jadi memang ini juga tim adalah tim yang kuat dalam bertahan. Mereka punya Cecu Meneses, kemudian Persib punya Nick Kuipers, punya Gustavo Franca. Jadi memang tidak akan mudah untuk bisa mengalahkan Maluku United. Tapi Persib punya kekuatan dalam merancang counter attack. Nah artinya di pertandingan nanti malam, ini adu taktik nih antara Imran Nahumaruri, pelatih dari Maluku United, dengan Boyan Hodak, pelatih dari Persib Bandung. Karena sebetulnya dalam beberapa kesempatan, para pemain Maluku United juga mengandalkan counter attack, karena mereka punya Yakob Sayuri, Yance Sayuri.
Dan ada Safruddin Tahar juga di center back. Kuat banget nih pemain yang bisa juga bermain di posisi fullback sebelah kanan. Belum lagi mereka punya Angulo, mereka punya Adriano, mereka punya Cino. Ada nih ya, Cino pemain mereka di depan yang merupakan top skor kedua setelah Jacob Sauri. Tapi Persib punya yang namanya Tyrone Delpin yang pergerakannya ini mobile. Plus ada Beckham Putra. Plus ada Edo Febriansyah. Nah, jadi nih tergantung sekarang para pemain Persib bisa atau tidak memanfaatkan ruang-ruang terbuka di pertahanan Malut pada saat mereka merancang serangan. Karena Malut pada saat bermain di kandang sendiri, biasanya mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka akan bermain terbuka. Beda pada saat mereka bermain away, mereka akan melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Pada saat mereka bermain defense, ternyata mereka kebobolan, baru mereka akan menyerang. Tapi rata-rata pada saat bermain away, mereka akan bermain dengan bertahan terlebih dahulu. Nah, di pertandingan nanti malam, Manahati Lestusen yang diberitakan tidak bisa bermain, tapi Malut United punya skuad yang dalam dan materi pemain yang merata. Artinya Alwi Slamet nih yang akan mengambil alih posisi dari Manahati, dan dia bermain sangat baik di pertandingan sebelumnya melawan Dewa United. Nah, dari Persib, David Da Silva yang masih absen. Top skor kedua dari Persib Bandung setelah Tyrone Delpino. Nah, ini yang sangat disayangkan. Tapi tanpa David pun, Persib masih bisa mencetak gol, bukan 1-2, tapi bisa juga 3 gol, seperti di pertandingan sebelumnya melawan Sleman. Bagaimana caranya? Main kompak. Nah, artinya di pertandingan malam hari nanti yang merupakan pertandingan yang krusial bagi Persib, karena jika mereka menang, maka mereka akan menjadi juara. Tentu Boyan Hodak akan meminta para pemain main kolektif. Jangan sampai nanti akan ada pemain yang bermain dengan ego. Artinya ingin menunjukkan kehebatannya, karena ini adalah pertandingan krusial. Nah, itulah yang harus dijaga oleh Boyan Hodak. Sedangkan dari Malut United, saya yakin bahwa para pemain mereka akan bermain tanpa beban. Gak perlu khawatir kok. Sebagai tim promosi mereka bisa berada di zona papan atas. Bahkan sekarang ini, untuk sementara berada di peringkat nomor 4, ini sudah merupakan sebuah sukses bagi tim ini dan juga bagi pelatih mereka. Pelatih lokal satu-satunya loh. Imran Ahumarudi, luar biasa loh. Dan dia melatih Malut United ini mulai dari Liga 2. Dia bawa promosi, sekarang dia bawa ke zona papan atas. Dan yang saya ikutin perkembangan beritanya, target mereka menjadi juara loh musim depan. Kan rencananya Ciro akan gabung ke Malut United. Dan saya pikir jika Ciro pindah, Persib harus mendapatkan pemain yang mirip permainannya seperti Ciro. Nggak harus sama, tapi perlu mirip. Karena Ciro itu adalah pemain yang dimanfaatkan dalam situasi counter attack Persib. Coba ya teman-teman lihat, jumlah assist dari Ciro itu jauh lebih banyak setelah Boyan Hodak menjadi pelatih dari Persib. Karena dia diandalkan dalam sistem counter. Nah, di Malut United yang biasa menjalankan counter attack itu adalah Jacob Sauri. Jadi peran dari Jacob sama seperti peran dari Ciro Alves. Nah, artinya dari Malut kemungkinan akan mengawal Ciro karena dia switching play-nya cepat dari Persib. Nah, ini kemungkinan nanti tugasnya dari Edo mengawal pergerakan Jacob. Belum lagi ada Yance Sauri. Ini tim yang sangat rapi permainannya. Satu hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Persib adalah pada saat para pemain Malut itu membangun transisi, karena mereka sangat cepat dengan mengandalkan one touch passing, satu sentuhan passing. Dan dari Persib, jika mereka ingin mencetak gol lebih dulu, maka mereka harus switching play-nya secara cepat, memberikan direct pass atau yang namanya direct attack ke ruang pertahanan Malut, membuat mereka panik di menit-menit awal. Karena jika Persib sebagai tim tamu bertahan, maka itulah yang akan memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Malut untuk mengambil alih momentum dan kemudian tentunya menciptakan peluang dengan harapan mereka bisa mencetak gol. Dan kebetulan nanti malam saya juga akan siaran di Indosiar. Rencananya kami akan live mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya yakin pertandingan nanti malam akan berjalan seru karena ini adalah pertandingan yang high profile. Karena tentu banyak yang akan menonton untuk melihat apakah Persib bisa menjadi juara atau tidak. Kalau feeling saya, pertandingan nanti malam akan berakhir dengan hasil imbang. Ini feeling saya, mungkin juga saya salah. Karena ya Malut United juga tidak akan mudah untuk bisa mencetak gol ke gawang Persib. Bukan saja karena pertahanan mereka kuat dengan adanya Franka dan Kuipers, tapi Kevin juga lagi bagus performanya. Dari Persib juga saya pikir tidak akan mudah untuk bisa menang di Malut. Bukan karena Malut ini timnya performanya lagi bagus, enggak. Tapi mereka adalah tim yang bermain dengan compact football. Nah, mereka tuh akan menutup ruang bagi para pemain Persib yang biasa mengandalkan skill individu. Seperti Tyrone, Ciro, dan juga Beckham. Artinya dari para pemain Persib, jika mereka ingin menang, presisi passing itu yang perlu dijaga. Dari Malut, jika mereka ingin menang, membuat kejutan, caranya mereka harus bisa memanfaatkan setiap, ya saya ulangi lagi, setiap situasi bola mati untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Plus counter attack mereka harus cepat, karena seperti yang selalu saya katakan, Persib itu sebetulnya tidak punya kecepatan di pertahanan.
Mereka cepat dalam membangun serangan, tapi pada saat transisi negatif, kadang-kadang para pemain mereka itu lamban. Jadi itu dia prediksi saya, feeling saya pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang. Tapi selain itu juga feeling saya pertandingan akan berjalan seru, dan saya harapkan akan ada lebih dari 2 gol yang tercipta di pertandingan nanti malam. Kita tunggu teman-teman pertandingan nanti malam. Jangan lupa live di Indosiar mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan kick-off-nya mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.